Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas mengenai materi komunikasi dalam jaringan, di mana materi ini juga sebelumnya sudah Bapak upload pada Google Classroom. Sebelum membahas komunikasi dalam jaringan, ada baiknya kita mengetahui apa itu komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah pemindahan gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Contohnya, seperti yang Bapak lakukan sekarang, yaitu memberikan kalian informasi atau gagasan mengenai materi komunikasi dalam jaringan. Nah, komunikasi ini dapat dikatakan berhasil jika misalnya Bapak berbicara, kalian setidaknya paham apa yang Bapak sampaikan. Oke, selain dengan kata-kata atau dengan cara verbal, komunikasi juga dapat dilakukan dengan cara non-verbal. Misalnya dengan gerakan tangan, dengan kode seperti dalam kepramukaan seperti itu. Jadi intinya komunikasi dikatakan berhasil jika orang lain dapat menangkap gagasan atau informasi yang ingin kita sampaikan. Oke, sudah paham ya mengenai komunikasi? Jadi lanjut ke komunikasi dalam jaringan. Nah, komunikasi dalam jaringan ini apa sih? Dia itu merupakan cara berkomunikasi yang dilakukan melalui jaringan internet. Oke, komunikasi dalam jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Oke, apa sih komunikasi daring sinkron? Nah, komunikasi daring sinkron ini merupakan komunikasi daring yang terjadi secara bersamaan dalam waktu nyata atau real time. Intinya, saat melakukan komunikasi daring sinkron ini, semua orang yang berkomunikasi harus online secara bersamaan. Contohnya yaitu video conference melalui aplikasi Zoom dan Google Meet. Contoh lainnya misalnya saat kalian bermain game online seperti Mobile Legends, PUBG atau Among Us. Nah, kalian kan melakukan text chat atau voice chat. Nah, itu juga salah satu contoh komunikasi daring sinkron. Selanjutnya ada komunikasi daring sinkron. Kira-kira apa ya? Nah, komunikasi daring asinkron ini adalah komunikasi daring yang memiliki waktu tunda atau orang yang berkomunikasi tidak harus online di saat yang bersamaan. Contohnya membalas email. Nah, kenapa sih membalas email ini disebut dengan komunikasi daring asinkron? Karena misalnya kalian mengirim email ke Bapak sedang tidak online, tapi besoknya Bapak online, jadi Bapak masih bisa membalas email tersebut. Contoh lainnya misalnya kalian memberikan komentar kepada postingan teman kalian di Instagram yang sudah dipost beberapa menit yang lalu seperti itu. Oke, jadi kelebihan komunikasi daring ini ada beberapa, yaitu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jelas karena komunikasi daring ini tidak menuntut orang yang berkomunikasi harus bertatap muka. Efisiensi biaya dan efisiensi waktu, karena tidak harus bertatap muka. Jadi misalnya kerabat kita yang tinggal jauh tidak harus menemui kita, sehingga terjadi efisiensi biaya dan efisiensi waktu. Terintegrasinya dengan layanan TIK lain. Hal ini contohnya misalnya saat melakukan video conference kita bisa melakukan share screen menggunakan fitur TIK yang lain, ataupun saat kita melakukan text chat pada WhatsApp kita juga bisa mengirim gambar ataupun video seperti itu. Jadi terintegrasi dengan layanan TIK lainnya saat melakukan komunikasi daring. Selanjutnya meningkatkan intensitas berkomunikasi. Nah, karena komunikasi daring ini gampang dilakukan, jadi kita ada kemauan nih untuk makin sering melakukan komunikasi seperti itu. Kalau misalnya jauh kan agak susah ya untuk melakukan komunikasi, jadi mungkin komunikasinya jarang seperti itu. Meningkatkan partisipasi. Nah, seperti yang Bapak sudah katakan tadi, karena mudahnya melakukan komunikasi daring, jadi yang bisa ikut itu banyak seperti itu. Misalnya saat melakukan meeting, kalau misalnya offline kan bisa terbatas tempat seperti itu. Kalau misalnya daring, kita hanya perlu aplikasi dan kita bisa melakukan meeting dengan banyak orang tanpa memikirkan keterbatasan tempat seperti itu. Jadi
partisipasinya bisa meningkat. Oke, selain kelebihan tentu saja ada kekurangan. Kekurangan komunikasi daring ini yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Nah, kira-kira apa nih? Contohnya saja misalnya saat kita mengirim chat pada WhatsApp, tiba-tiba kalian bisa saja mengirimkan emoticon smile padahal kalian lagi bete. Nah, seperti itu. Jadi emosi kalian itu bisa dipalsukan saat melakukan komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Maksudnya apa nih? Nah, memerlukan perangkat khusus ini misalnya saat ingin melakukan video call, kita perlu aplikasi yang bernama Google Meet misalnya atau Zoom. Setelah itu kita perlu smartphone, kita perlu internet tentunya karena dia daring, kita perlu perangkat webcam seperti itu. Jadi ada aplikasi atau perangkat khusus yang diperlukan. Nah, yang ketiga, terlalu banyak informasi. Nah, karena komunikasi daring ini gampang dilakukan, contohnya di sosial media seperti itu. Jadi terlalu banyak informasi yang bisa kita terima itu juga kadang-kadang merugikan. Belum lagi informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya seperti itu. Yang terakhir, menyita konsentrasi. Maksudnya, karena komunikasi daring ini bisa dilakukan tanpa bertatap muka, jadi misalnya saat kita Zoom di rumah, padahal kita juga sedang melakukan aktivitas seperti memasak misalnya, bisa saja kan masakannya itu gosong karena kita sedang melakukan komunikasi daring juga, jadi konsentrasi kita terbagi seperti itu. Oke, sekian saja materi singkat mengenai komunikasi dalam jaringan. Selamat belajar dan jangan jenuh untuk melakukan pembelajaran online dan selalu stay safe untuk memberantas pandemi COVID-19 ini. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.